Mungkin gue 2 tempat aja kali ya. Karena gue kebanyakan gue jalan-jalan tuh untuk bekerja sebenarnya. Nyolong aja. Bagus, mencari uang. Untuk atasannya aku. Kan gue setengah Manado. Iya. Setengah Manado. Manado. Sama gue juga setengah Manado. Lu apa setengahnya bang? Jawa. Oh, berarti darah murni ya. Makanya kalau gue bikin itinerary ya atau jadwal, pasti sunrise sunset tuh. Sunrise di mana, sunset di mana, sunset di mana. Baru tengahnya diisi. Lewat jalurnya mana tuh? Nah, gitu. Kayak gue harus liburan sama Marlon. Ada jalur. Bukan. Dia foto-foto. Gampang ya. Gue di sini dong. Bisa. Betul juga tuh. Tapi gue terjebak di ini, Hen. Di Nusa Penida. Jadi gue salah di Nusa Penida. Kan lagi hype yang rumah pohon. Tahu nggak lo yang foto di rumah pohon, dia naik ke rumah pohon, terus di kamera video gitu. Ada tuh lagi hype. Ternyata buat fotografer nggak bagus. Jadi gue subuh nyampe situ, ada 2 spot nih. Subuh nyampe situ, gue turun dan naik. Kali itu naik akhirnya. Jadi turun dulu jauh. Yang bahayanya adalah tidak ada lagi pagar pengaman tebingnya. Wah itu ngeri banget tuh. Jadi gue turun dengan cahaya center yang penuh kehati-hatian, terus ketemu gerombolan monyet. Gerombolan monyet liar kan Diserang. nggak diserang sih, cuma diliatin. Ambil ketawain. Bang, ada Gak disiulin loh, gak disiulin. monyet ini. Bang, ada kali. Bang, bisa kali, bisa. Bisa kali. Gue pingsan. Nggak. Terus baru naik lagi. Nah tapi ternyata salah, bukan itu spot fotografinya. Spot fotografinya adalah turun ke pantai Atuh namanya, supaya lu bisa dapat batu karang, laut, dan ada batu karang yang besar sekali gitu untuk seascape lah istilahnya. Jadi gue salah spot. Jadi begitu turun gue pagi, yo harusnya kita kesana. Akhirnya nongkrong di warung Walindo. Iya. Tapi ya kita itu masih bagian dari Bali ya, masih menyenangkan. Iya. Tapi gitu sih, gue lebih prefer. Gue malah pemilih sekali. Jadi gue lihat gue traveling sama siapa. Iya. Kalau gue traveling sama, karena gue ya, walaupun gue terkonsep, tapi ada titik-titik di mana menurut gue harus bisa fleksibel gitu. Karena ya sesuai jalur, sesuai cuaca dan seterusnya gitu. Kalau sama orang yang kaku sekali juga gue nggak bisa tuh. Atau ikut tour. Nah gue sudah di titik nggak mau, kecuali kayak Flores, karena nggak bisa ngapain lu live on board. Gue live on board ya, jadi gue 3 hari 2 malam di kapal. Ya kan kita ikut aja di kapal yang mana ya kan, masa mau saya mau di sini aja tidak ya kan, ikut aja. Tapi karena kadang-kadang tour itu menurut gue tidak mampu atau tidak paham konsep foto yang bagusnya gitu. Jadi lu bisa ada di pulau, gue lupa nama pulaunya di Flores itu kan, lu datang sampai situ jam 12 siang, mati lu naik ke situ. Satu udah panas, gosong, foto nggak bagus. Gitu. Iya sih, iya. Jadi kalau diatur sendiri kan, walaupun pasti lebih mahal. Karena gue gara-gara dengar cerita teman kantor gue, dia ke Cina. Ya, karena dia punya kesempatan waktu dan punya uang yang secukupnya untuk bisa ikut tour, ya mau nggak mau ikut tour. Jadi dia cerita, yo enak banget Marlon. Kita sampai satu tempat, pasang spanduk, foto, terus cabut lagi. Mau ngapain? Ya gue suka berinteraksi ya dengan orang lokal, cek dulu gitu orang lokalnya apa. Ya nggak di ini, bang ada kan? Itu cabut juga. Tapi kan ngobrol sama orang lokal atau ngopi, ya sekedar ngerokok di situ, ngopi, ngobrol. Ada apa sih di sini gitu. Kan menarik ya untuk jadi ini ya gitu. Tapi waktu itu pasang spanduk, kayaknya udah ketering motor. Kayak motor ya. Bahkan gue malah jarang akhirnya punya foto yang gua. Iya. Karena lo moto ya. Iya, lebih penting gue punya foto tempatnya. Kan gue yang moto, nggak apa-apa dong. Gue udah lihat gitu. Jadi kalaupun gue tampilkan ke orang, nggak ada foto lu sih, ya nggak apa-apa kan itu foto gue. Itu ada di itu sih gitu. Termasuk hunting Milky Way. Wah, hunting Milky Way itu yang selalu. Sumba bagus banget. Indonesia tuh mau Sumba, mau NTT, mau Bali, bagus banget. Mau NTB, ya daerah timur. Jadi nggak tahu kenapa ya, daerah timur itu langitnya mungkin karena polusi ya. Kota besar, ini kota besar lah. Minim cahaya, polusinya juga nggak sebanyak kota besar Jakarta lah. Atau Indonesia bagian barat kan cukup banyak kota besar.
lebih mudah ngeliat Milky Way dan lebih cantik aja kayaknya. Iya. Walaupun lu ke Sawarna di Jawa Barat pun udah ketemu sebenarnya Iya. Milky Way Iya. gitu. Iya. Tapi di daerah sana entah kenapa rasanya lebih istimewa sedikit lah. Mungkin karena jauh dan mahal ya. Jadi kalau jauh dan mahal, ya dong ongkosnya mahal, Cok. Jauh juga kayaknya nih gitu. Jadi enak banget kayak ngeliat Milky Way di sana. Bedanya kalau waktu bedanya mungkin Lon, kalau gua waktu naik Semeru sama kan, itu kan bintang terang kan. Milky Way parah Iya kan? Semeru. Nah, tapi menurut gua kalau lu ke timur masih gue nggak ngerti sih, kayak ada bentuk kayak pola-pola yang merah-merah kayak awannya gitu tuh. Kalau itu tergantung musimnya. Iya, itu tuh bagus banget. Iya. Di timur tuh bagus banget. Itu bedanya sama di waktu gua Semeru kayak ya bintang aja rame gitu. Oh, mungkin nggak pas karena kalau di Bromo itu Bromo pun bahkan punya beberapa foto Milky Way yang berbeda tergantung musim. Ada yang tegak lurus sama Bromo, ada yang banyak gitu-gitu. Oh, musimnya ya. Oke. Nah, Bromo kita Malang, Jawa Timur ya. Iya. Bromo, Tengger, Semeru. Iya. Nah, Bromo pun menyenangkan menurut gue sih. Iya. Walaupun Bromo tidak selengkap yang iyalah di gunung kan gitu. Tapi bukan lumayan sih. Ya apa karena gue fotografi menarik Bromo itu. Iya. Menarik juga untuk difoto gitu ya. Tapi ya lagi-lagi mungkin gue anak sana juga, gue tuh sama teman-teman kantor gue ke Bromo. Karena asik kali. Jadi kalau gue selalu merasa kadang-kadang bukan hanya tempat tujuan yang asik, proses atau selama ini juga harus asik gitu. Karena kalau enggak ya nggak ada kesannya. Nggak tau, gue kan gampang moody banget kan, jadi bete udah nggak indah lagi mandangannya langsung gitu kira-kira. Gue waktu Bromo itu sama temen gue, gue terjebak di pinggir kaki Gunung Bromo. Di padang pasir ya kan? Bukan loh, gue pernah dengar nih ceritanya nih. Gue pernah dengar cerita ini nih. Jadi gini ceritanya. Jadi gue pergi ke Malang sama temen-temen gue kan. Cerita cukup absurd sih sebenarnya. Gue nggak tahu gue kenapa ke Malang saat itu ya. Gue lupa lah. Pokoknya pergi ke Malang. Akhirnya kita mau pergi ke Bromo. Masih 2 jam lagi dong. Iya. Nah kita standby di kita ke Batu dulu. Ke Batu, oke? Iya ke Batu. Makan gitu. Akhirnya mau jalan nih ke Bromo. Iya. Gue udah bilang kita pakai ini aja apa kayak guide biar dijemput dan sebagainya, kata temen gue. Jemput jeep kan? Jemput. Nggak usah, kita dari Batu aja naik mobil kantor gue, kita jalan sendiri ke Bromo. Terus gue bilang kan kita nggak tahu jalannya, kata dia. Nggak usah, nggak apa-apa, ntar kita pakai Waze. Ide bagus tuh. Pakai Waze lah. Jalan-jalan, gue ketiduran ya kan. udah kayak seperti biasa. Udah kayak tuan muda lu ya. Dan itu kayak subuh nih posisi jam 12, jam 1 ya, mulai sunrise kan ya. Jadi dan temen gue ada yang ide, dia kayak pakai bajunya minim lah, tipis-tipis gitu kan. Terus udah bayang tuh ya. Iya kan, abis itu jalan lah, gue kebangun udah di daerah perkampungan. Gue bilang, ini kita di mana sih? Gue bilang, ini kata Waze lewat sini. Lewat Waze, tiba-tiba udah lewat gunung-gunung, tiba-tiba kita udah pohon-pohon tinggi. Wah. Pas kita masuk daerah pohon-pohon tinggi ke kanan. Bentar kan. Mobil apa nih? Apa ya? Dia pakai Tahu berapa? Tahu di titik tertentu nggak boleh mobil pribadi. 14-15. Ada aturan harus jeep di titik tertentu kan. Iya. Masuk Bromo pun jeep gitu. Yang lo maksud kan berarti di apa sih itu? Yang berbisik. Oh bukan, ini belum sampai situ lah. Makanya ini pos yang biasa pos lu naik baru lu turun, lu baru naik jeep kan, baru dibawa guide. Nah ini kita baru pengen ke posnya nih intinya. Oke. Nah udah. Mobilnya apa? Kalau lu pakai sedan agak gila juga sih. Sampai lebih kecil lagi. Aduh, kayak Jazz lebih kecil gitu mobil teman gua, mobil kantor loh. Iya kecil banget. Kecil banget yang gua bilang. Kecil banget nih. Udah ide bagus tadi pakai Waze tuh. Naik Waze, tiba-tiba gelap. Kok kiri udah tebing. Udah jauh. Dan itu udah jalur bener-bener sebelahnya bukit tinggi ke bawah, ini udah curam. Terus katanya, bener ini katanya lewat terus ke sini. Set jalan, udah kejauh banget tuh dari perkampungan itu. Jadi lu nggak bisa mundur, lu hanya pilihan lu cuma lurus. Maju doang. Teman gue WC mati, cetek. Udah nggak ada sinyal. Udah nggak ada signal ya kan. Terus gue lurus. Ada saat kayak lobang gitu, pasir, nyangkut mobil kita. Jadi pas kita WC memang masih ada. Kita bilang coba zoom out. Jadi ini Bromo. Jadi kita benar-benar udah di tepinya Bromo. Udah naik tuh. Udah naik loh. Udah naik. Itu
tuh jalan aneh. udah naik. Udah Situ. aneh. Terus Udah salah. jalur Gue bilang gini kan, jalur kampung istilahnya. jalur kampung, emang jalur kampung. Itu jalur pejalan kaki kayaknya. Jalur kaki. Orang naik trail. Ya kan? Iya, orang naik trail. Kayak Nah, gitu, ya kan? udah diem kan. Wah anjing, satu udah dua orang udah menggigil. Iya. Terus kita udah Bromo. temen gue keluar ya kan, temen gue yang paling ide pakai baju tipis turun mau ngeliatin, coba liatin kayak gimana ininya apa, maksud gue Nyangkutnya gimana? Dia baru ke depan berapa menit gitu balik lagi, gue nggak kuat. Oh iya. Terus gue liat, wah udah pasir cuy, kita nggak bisa, jadi batu-batu gunung yang licin sama pasir, jadi udah kita pengen apain udah nggak bisa. Akhirnya udah gue bilang, ini gue udah coklat nih, gue bilang, untuk gue beli coklat. Karena gue gak makan coklat, tapi gue tahu coklat itu bisa bantu badan lo kan, makan coklat. Pokoknya kalau emang kita harus nyangkut di sini, kita pelukan, gue bilang. Terus kita selimutin diri kita pakai jaket, gue bilang. Kita yang penting bertahan hidup sampai besok pagi. Gue Itu jam berapa? jam 2 jam 3 pagi cuy. Terus gue Lo bikin wasiat lah di situ. enggak, ya gue SMS teman gue. Gue SMS siapa? Gue bilang, bro, kalau gue sama ini teman-teman kita juga 2000 berapa? 14, 13, 15 lah gitu. 13, 15. BB lah BB. BB. Ya, BB. Tapi gue SMS karena gue udah tahu gak bakal ada signal gue BlackBerry. SMS ya. Gue SMS. Iya. Gue SMS kalau gue gak ada kabar besok, gue di tepi Gunung Bromo, tolong kabarin orang tua gue sama orang tua yang lain. Lu cari kita, gue bilang gitu. Abis itu gue bilang sama temen-temen gue, lu pada stay di sini, gue jalan balik ke daerah perkampungan tadi, gue bilang gue jalan kaki. Karena lu yang cukup lengkap nih. Iya. Pakaian. Tapi pas gue liat ke belakang, serem banget. Jam 2 pagi. Ini udah curam. Gue bilang, Nih pakai lengkap nih, cuma nyali kurang. gue takut setan. Gimana ya? Kalau setan itu kagak lu kan. Gue gini, gimana ya? Aduh, gue bilang, untung ya gue jalan baru berapa meter, dengar suara, rum. Motor trail. Lah gue gini kan, ini ada yang denger gak nih? Gue bilang, denger apaan sih? Denger apaan sih, Le? Katanya. Itu tuh ada suara motor. Gue bilang, bener. Gue ngeliat agak jauh dikit, Ada cahaya. Gue teriak-teriak, Lon. Wah, tolong Pak. Disamperin. Mas, kenapa? Kenapa bisa di sini? Gitu. Iya, bukan jalur mobil. Kenapa bisa di sini? Jalur trail. Udah nih. Iya. Berhasil dibantuin, didorong, kita diangkat mobilnya dia. Itu berapa orang yang Itu yang bawa motor tuh berdua. Jadi kita rame-rame gitu loh, berhasil ngangkat lah. Gimana caranya, udah kekuatan desperate untuk bertahan hidup lah. Survival berhasil. Terus ditanya, ini lurus kemana? Udah gak mungkin mundur. Lurus ke Bromo. Udah ini mas, posnya Bromo. Benar dong. Pas lagi lurus. Tahu gak kita muncul dari mana? Jadi ini pos yang jeep. Kita turun dari atas. Jadi orang-orang pada bengong, ada kayak mobil kayak Jazz Vario gitu. Muncul dari atas, udah tanah, pasir semua turun. Iya, pasir semua. Semua orang pada gini. Liatin. Terus gue bilang, Mobil silver aja juga boleh. iya, mobilnya emang silver. Iya. Terus habis kayak sampai sini, terus kita gimana nih? Ya udah udah nanggung. langsung nyari jeep. Ayo kita ke Bromo, parkir udah jalan. Itu gila, itu pengalaman hampir mati, kedinginan. Oh iya, dinginnya parah. Lu belum sih? Belum kenapa? Gua salah pakai sepatu sotoy, harusnya sepatu. Gua pakai sendal gunung, pakai kaos kaki. Oh, iya. Disikat angin gunung, disikat Pak. Dingin banget. Disikat. Untungnya gua nggak salah pakai celana. Kejadian gua salah pakai celana di Merapi. Gua pikir di Jeep aman nih. Iya. Pakai sepatu, tapi celana gua yang dry fit tipis. Basah. Kleper-kleper yang kena angin. Masuk tuh angin. Cakep juga tuh, salah juga tuh gua. Di Bromo temen gue yang menggigil itu, kan udah nih, gue bilang. Tapi siangnya jadi panas dong. Jadi panas. Tapi saat itu masih paginya, gue bilang kan ke warung nih. Warung sambil apa? Jadi dibawa jeep ke atas, sempat berhenti sekali tuh. Ada warung-warung di pinggirnya. Makan dulu gue bilang. Nggak, gue nggak apa-apa. Tapi mukanya udah pucet kan, gue perhatiin. Ya udah selalu dah gue bilang. Pas baru sampai dari mana ya, di yang spot yang itunya kan, sempat foto-fotonya tuh yang nunggu sunrise, tau gak lo? Yang ada pagar besinya gitu tuh. Nah itu dia mulai kayak gue sakit nih. Mulai menggigil lagi. Iya, pasti. Terus ke pasir berbisik. Itu ada yang jualan bakso. Iya, ada yang jualan bakso. Terus gue bilang,
Coba Mbul lu makan dulu. Awalnya dia cuma di jeep doang daripada pasir berisik, dia menggigil, gue bawain bakso, dia makan. Terus tiba-tiba dia keluar. Gue udah sehat. Ini lu udah sehat. Lu lapar gue bilang. Langsung dia fotoin gue. Lu kan sakit Jir. Lapar. Iya, bukan teman yang baik memang. Lu lapar gue bilang. Itu kocak sih. Bromo tapi ya oke lah buat sunrise-nya. Buat milky-nya bagus. Milky Way. Jadi gue ke Bromo, orang-orang berangkat jam 4, kami berangkat jam 2. Karena mau ngejar spot dapat pertama. Jadi ada namanya Bukit Cinta. Jadi kami ke situ naik Bukit Cinta. Cerita lucunya adalah di Bukit Cinta ini itu tanjakannya nggak terlalu curam, tapi jauh, lumayan, gue lupa berapa menit lah gitu. Jadi ada temen gue, capek gitu kan di tengah. Bro, bagi air minum bro, gue lupa bawa. Oke. Nah, air minum kalau di gunung itu gue kan diajarin sebelumnya naik Semeru kan, jadi harus lu kumur dulu. Iya. Sama dia digelok, wah, sakit banget, lehernya parah ya. Gue lupa kasih tahu, dikumur dulu. Nah, naik sampai ke atas. Nah, itulah temen gue sih yang dapat bagus banget. Jadi lu akan dapat kalau ada beberapa mobil jadi ada light trail istilahnya, jejak cahaya. Terus lu dapat siluetnya Gunung Bromo, Tengger sama Semeru. Nah, baru sunrise gitu. Nah, yang paling menarik kan kalau foto itu muncul kabut. Kabutnya ini pasir berbisik itu tutup kabut gitu. Wah, itu keren sih. Iya, Bromo. Gue harus balik lagi ke sana kayaknya. Dan ada pura kan di Bromo. Ya, di bawah di daerah pasir berbisik. Itu kalau enak di foto malam. Jadi kita turun malamnya nyewa jeep, karena nyewa jeep itu cuma satu kali gitu kan, persatuan kan. Jadi kita nyewa lagi malamnya jam 6, jam 7, jam 8. Area situ lah. Turun. Nah, itu biasanya kalau orang motor nanti jeepnya dijejerin, nyalain lampunya muncul, kelihatan Milky Way. Atau pakai pura kelihatan Milky Way gitu. Keren tuh. Puranya tuh di center biar kelihatan. Karena dia Hindu. Iya, Hindu. BTS tuh Hindu. Iya. Makanya Malang misalnya top 5 Malang sebenarnya masuk di gua. Gue pernah ke Malang, gue ke Batu nggak pernah. Oh, Batu nggak pernah. Nggak pernah kan? Apalagi murni kuliner sih. Dikembangin kan? Museum. Iya, museum. Lucu juga tuh. Museum angkut. Itu. Boleh tuh kayak yang Malang, apalagi cuacanya sejuk. Jadi enak. Malang sih lumayan sejuk karena gue berani naik motor nggak pakai jaket gitu. Di Malang tuh kan sewa motor nih pas turun dari Semeru. Udah kita mau makan es krim. Oke, ada es krim yang terkenal lah di Malang, es krim tua biasa lah. Kayak di sini apa gitu yang Ragusa. Yang udah nih lokal ini lama gitu istilahnya lama gitu. Lokal pride lah di sana. Lokal pride. Sama bakso apa tuh? Bakso andalan. Ya, kalau nggak salah itu bakso juga. Jadi naik motor aku berani nggak pakai jaket karena sejuk ya, walaupun panas terik tapi sejuk gitu. Jadi enak sih menurut gue sih. Iya. Jawa Timur menarik. Gue pernah dorong Jawa Timur itu sampai ke Lengkung. Itu ujung banget. Jadi udah Taman Nasional. Taman Nasional apa gue lupa ya. Taman Nasional itu dorong lagi. Jadi pantai ini ditutup di bulan di September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari ditutup karena ombak dia akan badai ngantem ke perkampungan. Jadi dia sebenarnya bukan perkampungan tempat tinggal, tapi perkampungan orang main surfing, selancar. Nah, itu juga keren tapi jauh banget. Dari Malang buat 6 jam, 7 jam, masuk hutan segala. Itu enggak sih. Kalau untuk wisata sih enggak, karena gue ngejar fotografinya doang. Tapi Bromo, balik lagi Bromo terus Semeru dia. Kalau lu mau kemana lu? Misalnya sekarang nih liburan nih. Satu. Yang belum pernah? Sumba. Bukan belum pernah sih. 3 deh. Sumba. 3 deh. Gue tuh pengen ke Sumba, Derawan. Iya. Walaupun gue tuh gue tuh memilih untuk tidak dulu yang harus nyelam. Kenapa? Karena kemampuan fotografi gue nggak sanggup. Sayang aja gitu menurut gue. Makanya Raja Ampat tuh belum menarik. Buat gue belum menarik ya. Karena memang katanya menariknya di sana ya snorkeling, diving. Termasuk Bali sebenarnya beberapa tempat tuh Bali is a snorkeling diving sebenarnya gitu, yang lu bisa melihat. Gue lupa di mana sih yang bisa ngeliat paus putih. Bandung. Bukan. Lupa gue. Kalau dolphin kan di atas ya gitu ya. Pokoknya ada ininya lah gitu. Nah, jadi Derawan secara keindahannya mungkin oke. Sama mana ya? 2 itu atau balik lagi Bromo. 3. Yang belum pernah tapi yang belum pernah. Sumba sih. Yang belum pernah. Derawan sama gue ke Papua udah pernah. Gue ke Papua tapi tidak ke Merauke ya.
Sumba, Papua itu sih yang ini. Kalau di Kalau gue Derawan pengen. Oke. Nomor 1 Derawan. Derawan. Toba. Coba. Belum pernah. Iya. Terakhir itu Bali. Bali solo travel nggak enak sih, nggak enak. Bali nggak enak. Gue solo travel. gue pengen nyobain Sumba sih. Kalau nggak balik lagi ke Labuan Bajo buat island hoppingnya. Dan lu harus melihat, nggak tahu sih menurut gue, kalau lu punya uang lebih, punya waktu lebih, sama lu harus lihat Pulau Komodo sih. Iya. Karena apa ya itu salah satu andalan kita yang secara internasional menurut gue sih penting banget. Ya sebelum harganya naik lagi. Yang penting lu jangan kalau Pulau Komodo, lu lagi mulus pengen boker jangan dah. Iya, gua ke Pulau Komodo. Gua udah mulus tuh di kapal. Tapi udah nanggung belum mulus-mulus banget. Akhirnya gua udah turun, udah muter nih, udah keliling Pulau Komodo, pengen boker gua. Aduh gua belum mulus nih. Pak, toiletnya di mana? Di sana tuh, Mas. Jadi kalau di sana itu kalau yang rumah penduduknya dibikin tinggi kan? Iya. Ya kan? Nah, iya. Nah ini toiletnya sebelah rumah tinggi itu. Gue pengen boker, gue lagi lirik. Ada komodo cuy. Lagi tidur di depan. Jadi toiletnya ada 2. Dia saking gedenya nutup tuh 2 pintu. Dia gini. Gue gini. Senalan. Ngapain sih di situ? Gue bilang. Kapalnya masih kayak 15 menit dari sini gue jalan. Aduh, gue bilang. Tapi kapal lu bukan ada kapal kamar ya? Ada, cuma saat itu gue gue kayak kapal, ya? Ini pas di kapal gue kayak ini mulus gak sih ya? Belum lah, masih bisa lah. Iya, kena angin laut, kena ininya kan. Aduh, gue bilang kurang ajar. Gue lagi komodo sialan. Apaan sih tidur depan toilet bau gue bilang. Tapi itu bukan itu Pulau Rinca ya sebenarnya. Iya, Rinca. Ya, jadi kalau katanya ada beberapa Pulau Komodo sebenarnya, tapi yang untuk wisata, karena yang lain untuk penelitian, jadi liar. Memang bukan untuk lu datang jalan-jalan. Karena waktu itu gue ditunjukin sama si Bang Alvin ini, tour guide gue, ada satu pulau. Jadi ceritanya si turisnya, Pak, kalau Pulau Rinca nggak seru nih, kita mau lihat komodo yang masih liar. Dibawalah ke satu pulau, gue lupa pulau apa. Itu komodonya bahkan udah nunggu di tepi pantai. Iya, dicaplok lu. Jadi sama si tour guide-nya dilemparin daging ayam. Komodo itu kan bisa berenang. Jadi lompat ke air. Nah, cuma peristiwa ini tidak boleh karena berbahaya untuk wisatawan. Jadi sampai akhirnya tour travelnya itu dikena sanksi lah gitu ya, untuk ini, dan si turis ini juga disanksi gitu. Nah, karena berbahaya sekali, karena memang sudah banyak cerita. Bukan karena komodo ini kan binatang liar gitu. Lu memang harus jalan di sana pakai guide. Jadi serunya guide-nya itu gue ketawa sih ya. Mereka tuh cuma bawa kayak ranting panjang yang ada letter Y buat gitu. tahan-tahan gitu. Untuk mengalihkan perhatian komodo doang. Jadi kalau istilah gue juga ini kalau berantem sama komodo kayak patah patah ya gitu. Komodo tuh kan besar ya gitu. Dan lincah. Iya, dan bisa berenang, bisa naik pohon. Bisa berenang. Larinya kenceng. Untung dia gak bisa naik sepeda aja kan. Menarik. Si komodo. Kalau yang dibilang sama mereka atraksi terbesarnya adalah komodo berantem. Itu susah. Biasanya jantan sama jantan, entah rebutan wilayah atau memang waktunya gitu. Itu akan sampai berdiri. Ada beberapa lah fotografer yang masih dapat yang berdiri sampai begini. Kayak ini gitu. Tangannya pendek ya. Iya, makanya jadi berdiri badan gitu ya. Itu sama makan, lagi berburu. Tapi itu bisa juga diatraksikan. Nah, yang tidak beruntung malah sering juga terjadi katanya, lu nggak ketemu komodo sama sekali. Oh gitu. Iya benar. Apalagi lu kalau ambil kan ada 3 jalur, di jalur pendek, menengah, jauh gitu istilahnya. Yang jalur jauh kami waktunya kurang karena mau senja, nggak boleh, nggak diperkenankan senja tanpa kesiapan untuk Pulau Komodo. Jadi kami ambil yang pendek, yang berakhir di bukit itu yang selalu indah banget pemandangannya lah gitu. Itu yang pendek, beruntungnya kami dari awal ketemu dari patung komodo yang di depan gerbang itu udah ketemu 2 komodo. Jadi gue ketemu total ada 8 komodo gue ketemu. Cukup beruntung. Makanya dibilang sama Bang Alvin, beruntung nih kita nih. Ada yang saya pernah antar orang ke sini katanya. Gak muncul sama sekali. Enggak sama sekali ketemu. Jadi kayak jalan-jalan hiking doang gitu. Gue beruntungnya waktu itu ada temen gue yang mens, jadi pada datang semua komodonya. Lucu juga tuh cerita. Serem juga dong. Jadi komodo itu kalau kata si guide-nya bisa mencium darah dari jarak 8 kilo. 8 kilo bener. Nah, yang lucu adalah begitu kita turun. Jadi gue ada sama 2 dokter dari Jakarta gitu, dokter Indira sama dokter, gue lupa dokter siapa satu lagi. Nah, dokter Indira diem aja nih sampai dia ke rumah. Teman-teman,
gue lagi match. Waduh. Udah gini aja, kita jujur aja sama guide-nya. Iya dong, kita di sini ya kan. Ya udah enggak apa-apa Mbak, katanya udah santai aja gitu. Tapi memang gue ber-8, 9 sama Bang Alvin. Gue itu 40 banyak juga sih gitu. Jadi dikawal bener-bener gitu. Karena gue sempat diajak ke daerah Sarang Komodo. Jadi ada komodo lagi ngeramin telur gitu. Iya. Lagi ngeramin telur gitu di Komodo betina. Nah itu bahkan sudah digaris. Jadi dibikin sama mereka batas karena memang di titik tertentu komodonya akan terancam dan pasti nyerang. Iya. Pasti nyerang. Bahayanya bukan nyerangnya karena jaraknya masih cukup untuk kita lari, tapi yang bahaya ke telur-telurnya nanti gitu. Pecah lah apalah gitu ya. Mereka nggak perkenankan gitu. Kamu satu lagi gue dikasih tahu entah benar apa enggak. Sebetulnya yang paling penting kamu tidak berada di jalur komodo. Yeah. Jadi kalau komodo lu harus di sampingnya gitu. Yeah, karena kalau apapun yang di depan jalurnya dihantam. Jadi tinggal set gitu doang. Set. Gak kena. Banget deh. Kalau kayak konser Bang, misi Bang ya. Komodo ada kali. Ada kali. Labuan Bajo. Pulau Komodo adalah salah satu yang memang harus mahal sih. Secara ke bagian Indonesia Timur tuh masih tergolong mahal dibanding kita karena kita dari Jakarta sih ya. Kalau lu start dari Bali sih nggak terlalu mahal gitu. Tapi kalau start dari Jakarta memang ke daerah barat masih lebih murah gitu. Iya. Mau ke Medan, bahkan ada jalan darat yang cukup. Oke, misalnya kalau mau Medan dari Jakarta ada jalur nyebrang feri baru darat gitu. Infrastrukturnya ada. Itu sih yang mungkin perlu ditambah lah. Sana sehingga kemudian memudahkan. Gue ingat waktu ke Papua, gue jalan jam 10 malam, pesawat Jakarta, bahkan direct. Itu jam 5 pagi, gue baru mendarat di Jayapura. Oh, gila tuh pesawat. Bangun, ngopi, tidur, bangun, belum nyampe. Karena emang sejauh itu loh. Sejauh itu. Lu bayangin kalau gue transit di Makassar, di sana udah kayak ke Dubai itu. Jauh ternyata. Gue bayang dari Aceh, waduh. Jakarta Medan 3 jam. Iya. Bayangin Aceh, Jakarta, Papua, Jayapura selesai dong lu. Sejauh itu emang. Pantesan kalau tim bola langsung mahal ya dia operasional. PSMS Medan kata Persipura ya kan mati lu. Di Jakarta aja atau di Bali lah. Iya. Gila gue bilang segede itu. Iya. Nah gue pernah hitung-hitung, gue provinsi di Indonesia, provinsi gue tinggal ternyata sekarang nambah ya. Gue kan gini kemarin. Wah 34 provinsi mana yang belum? Ternyata udah 38. Papua pecah. Pecah 3. Oh tambah lagi gitu. Gue ada sekitar 12 provinsi belum, Maluku Utara gitu belum. Yang belum pernah gue injek ya, lebih dari 1 hari 1 malam gitu. Ada yang belum pernah gitu. Kalau Sumatera rata-rata udah, Kalimantan baru Kalimantan Selatan, Kaltara belum. Udah. Sultra belum gitu. Sulawesi Selatan gue udah, Makassar udah pernah. Manado udah pernah, gue yang tadi gue bilang ke Tomohon. Jawa udah semua lah, Jogja gitu ya. Itu sih yang belum. Seru juga sih. Gue lagi bisa gak ya seumur hidup gue injak nih 38 provinsi, minimal nginep gitu. Biar gue bisa centangin semuanya. Apa kayak peta-peta traveler tau langsung diwarnain. Apalagi kalau udah gue foto semua kan provinsi. Wah itu enak banget, gue bisa munculin foto. Seru gitu. Pengennya mudah-mudahan. Gitu. Tapi ya kita rencanakan boleh ya, biar baper ntar ya syuting di Papua enggak ya? Jauh banget. Sebelah Komodo. Anjir. Tapi bisa. Lu ngomongin Komodo kan memang di apa namanya? Di gate, bukan gate lahirnya. Apa istilahnya tuh yang lu ketemu si apa namanya? Pemandunya sama yang tadi rumah Ranger. Ranger dan rumah warga itu memang ada di Komodo yang sengaja disetting untuk berfoto. Ada Komodo tua yang lu bisa bahkan pegang, di mana gue males. Karena kalau lu mau pegang Komodo lu bisa ke Taman Mini. Iya. Bisa bayar 50.000 lu pegang tuh Komodo. Udah tua banget udah males gitu kayak Komodo udah males gerak. Itu bukan dikasih ini buat bius. Enggak, bener udah tua banget, yang makanannya disuapin gitu udah. Waduh, yang nyuapin juga mati sih. Kena dikit lidahnya. Tapi ada yang sehat, yang memang lu sempat kan situ yang berfoto lu 3 meter lah. Iya. Belakang nanti fotoin sama pemandunya dari depan. Iya, kesannya lu lagi deket banget gitu lah dia ambil angle yang baik. Itu memang dipersiapkan, menurut gua bagus juga sih. Untuk orang punya kesan lah. Minimal dia kalau ketemu Komodo di jalan ketemunya di situ. Iya. Karena kalau nggak lihat sih gua aneh, lu kayak hiking pulau biasa aja. Sebenarnya ya, walaupun pemandangan di atas bukit itu bagus banget. Gue sempat kena di sana dan sempat kena
sayangnya gue nggak boleh malam sih. Kalau boleh gue ambil sunset di situ, cuma takut diserang komodo kan. Ini sunsetnya gue di pelabuhan. Iya. Aduh. Gue ngeliat komodo, gue salah satu yang tidak suka reptil. Lu ngeliat reptil segede gitu, dan ini predator tertinggi gitu, karena dia sama harimau imbang lah gitu, predator tertinggi darat kan gitu. Bayangin ketemu dia, walaupun dia cuma 60 km per jam, tapi kita bisa lari seharian ya. Kakinya 4. Iya, bisa Ada batasnya gitu. Iya dong. Kalau gue Kakinya jatuh 4. kan naik pohon bisa manjat dia. Lidah beracun. kalau gue air liur. Liurnya Kalau beracun. gue jatuh kan selesai hidup gue ya kan. Cuma ya Pulau Komodo sih. Iya. Teman-teman kalau ada waktu lebih, uang lebih, targetkan ke Pulau Komodo ya. Kalau lu kemana, Hen? Oh, gua Toba pertama. Oh iya, Toba lu belum pernah. Ya, kedua gue cerita Mbak Feby, Bandanera, gue penasaran. Maluku Utara. Iya. Kalau nggak salah ya. Iya, Bandanera. Lu suka sejarah dan ini enggak? Kalau Feby dia suka historik gitu-gitu, kayak Iya, gue suka. Bunga ke Timor Leste. Iya. Gua kurang sih kayaknya. Gue suka sejarah loh, makanya gue pengen nyobain. Dan ditambah Milky Way-nya kan katanya bagus banget kita. Iya, Indonesia Timur. Selesai lu. Sama ya Raja Ampat mungkin. Raja Ampat. Toba, Bandanera, Raja Ampat ya. Iya. Toba sih mau sih gue, kalau kita mau ke Toba yuk. Gue mau lagi gue keliling-keliling Toba, tetapi Toba jangan expect ini ya. Bukan jangan expect sih. Kalau lu bicara bahkan Samosir, lu akan di jalan gitu. Banyak di jalan. Iya. Jadi ada sih tempat nongkrong, ada kampung Ulos, ada kampung atau ada, tapi di jalan tuh lumayan sih. Gue no expectation. Pengen ke Toba aja. Toba sih pasti bagus ya Iya. pemandangannya gitu. Pemandangan danau ya kita ya sama gua ke Kelimutu lah. Menurut gua Kelimutu termasuk Bromo adalah 2 tempat wisata selain Bali ya. Bali overall sih udah oke lah, Jogja juga. Adalah 2 tempat wisata yang disetting sangat baik. Kelimutu lu bahkan bisa naikin motor dan mobil lu sampai ke parkiran. Dari parkiran menuju gunungnya, menuju puncak gunungnya dan melihat 3 danau itu 20 menit. Hebat loh. Rapi sekali. Enak banget. Lu ke Kelimutu sih. Kesalahan gue di ND adalah gue tidak foto di sebelah patung Soekarno. Ada taman di ND yang ada patung Soekarnonya. Karena gue di Brastagi, di rumah pengasingan Soekarno, gue foto. Iya. Gue foto. Nah, jadi kan ada 3 tuh kalau nggak salah, patung itu ada 3 ya. Kalau gue nggak salah di ND di Timor Leste, kalau nggak salah ya. Sama di Toba di Brastagi gitu. Ada patung Soekarno gitu. Nah, itu yang gue belum nggak sempat foto di ND. Karena dari ND kena macet kebetulan karena lagi perbaikan jalan, harus ngejar pesawat, itu masalahnya. Kalau enggak mampir dulu di taman itu, karena di ND itu gue sempet mampir ke rumah pengasingan Soekarno di ND, masih dipelihara sampai sekarang, bagus. Gue suka juga sih, cuma kalau tidak moto landscape, menurut gue agak sayang gue ke satu tempat hanya untuk lihat sejarahnya. Emang fotografinya ya. Fotografinya dia. Walaupun hasilnya nggak ada. Ya senang aja gitu ya. Namanya senang aja lah ya, udah lah. Sama kayak ada nongkrong di pantai gitu. Paling gue juga silakan foto lon. Lupa foto gue. Iya, gitu. Tapi sih nggak tahu ya. Gue yakin kita bertiga sama aja sebenarnya. Kalau lu dalam posisi sunrise dan sunset itu kan akan selalu menakjubkan ya. Mau dimanapun kondisinya udah di alam. Sama bagusnya sih menurut gue sih. Lu bahkan ke Pelabuhan Ratu aja keren juga gitu. Sama aja, gak usah jauh sebenarnya. Gue pernah ke kampung gue juga sih, kampung bokap. Ya udah sih kampungnya? Balige. Tarutung. Balige udah maju tuh. Iya, Tarutung, Huta Bangunan. Wah, udah maju tuh. Kalau itu sih enak sih. Iya. Iya, dan lu pasti cocok. Ya kita sih pasti kena sih, karena babi juga makanannya ini di sana ya. Utara ya, Toba ya. Oh iya. Babi sama ikan bakar, ikan danau. Ada sopnya, ada ikan bakarnya, gitu-gitu sih. Makanannya relatif begitu, kecuali kuliner yang kayak Medan ya. Medan kan udah kota besar ya. Iya, ada semuanya lah itu. Kuliner Melayu. Iya. Dan kalau lu suka Melayu, suka bersantan, ya cocok pasti dari daerah Sumatera ya. Ngopi gitu. Ngopi ya. Itu sih gila tuh. Iya. Ngopi pinggir danau. Tadi itu gue sesuai budget tuh. Danau Toba, Bandanera. Apa namanya tadi yang terakhir? Raja Ampat. Biayanya lumayan. Karena ongkos PP-nya sudah setengah dari budget kayaknya ya. Belum darat. Iya. Wah, itu achievable aja tuh gue kategori sesuai. Kayaknya masih bisa nih Toba nih secepat mungkin. Toba
kalau istilah lu begitu tahu momen ada liburan ada tiket murah sikat bisa karena si langit itu sudah dekat banget. Dulu harus ke Medan Poloni, ini Poloni benar lama banget. Kuala Namu, benar Kuala Namu masih sejam lagi ke Medan. Baru terus ke bawah itu sekitar 5-6 jam. Gitu. Jadi capek di jalan tuh berasa. Sekarang si langit 30 menit. 40 lu kalau ke Parapat 1 jam. Sejam enteng lah, kita mah Jakarta sejam udah ke Parapat nyebrang gitu. Jadi dulu tuh gue kecil emang waktu ke Huta Bangunan ke kampung keluarga, itu tuh lama banget perjalanannya, gila itu. Lu bayangin gue dulu kalau pulang kampung nih kecil sama bokap nyokap, Banjarmasin, Jakarta, Medan dan kampung bokap gitu. Itu 2 hari 2 malam gua Jakarta, Medan di bus. Lumayan nih. Jadi gua sampai hafal istilah itu perjalanan darat itu sampai terbiasa dengan lu harus membiasakan badan lu untuk tidur ini, terus nanti turun di mana makan, mandi gitu. Itu kan akan ikut rute bus kan gitu. Jadi sampai kebebasan terbesarnya ada di penyeberangan feri Merak Bakauheni. Itu lumayan 3 jam lah. Makanya terakhir gue Merak Bakauheni nyebrang, gue merindukan tukang foto Polaroid. Gimana tuh? Iya. Polaroid dikipak-kipak. Gak tau, walaupun dikipak-kipak tuh gak ada artinya sih, lo diaminnya sama aja gitu. Cuma terus jadi fotonya gitu kan, yang lo lagi sender di gitu. Menyenangkan aja. Gitu. Ya kita rindukan lah. Oh, sama terdekat Banyuwangi itu mall itu lagi bagus tuh. Banyuwangi itu Ijen. Iya, Kawah Ijen. Wah, kalau ke Kawah Ijen tuh tantangan fisiknya lumayan katanya. Tapi nggak harus ke Kawah Ijen, Banyuwangi aja udah bagus. Dia udah kayak punya padang pasir ala Afrika gitu. Sabana. Sebenarnya di Bali ada tuh Hen. Gue nggak sempet tuh ke daerah tengah tuh ada. Ada. Sabananya bagus nih. Iya. Walaupun kalau gue lihat fotonya harus ada yang kudanya harus dilepasin sih. Kalau nggak ada kuda kurang oke. Sabana yang sama bukan sabana yang sama. Sabana yang menariknya dengan approach berbeda lu bisa temukan di Toba. Ada sabana-sabananya keren juga tuh. Wah, sabana Indonesia sih iya juga sih. Parah. Ya termasuk di Bromo lah ya. Oh iya. Aduh, banyak lagi nih. Iya. Kalau yang punya rekomendasi tempat wisata, tulis di bawah biar kita bisa liburan bareng sana. Enggak. Kami. Kalau mereka mau ikut ya boleh. Iya masing-masing. Kita ngobrol bareng di sana. Kira-kira kita rencanakan lah tahun ini karena pandemi juga sudah mulai mengarah ke endemi. Harusnya juga tempat wisata sudah mulai lebih baik dan kita harapkan ke depannya kan lebih mudah lah, accessible itu dong. Bisa diakses dengan mudah gitu. Sehingga kita bisa nikmatin banyak sih soalnya kulinernya, pemandangan alamnya, kulinernya, budaya masyarakatnya, pola kehidupan itu banyak banget gitu yang bisa. Dan Indonesia saking beragamnya, saking luasnya. Gue akan selalu ketemu daerah berbeda gitu. Beda mungkin kalau misalnya kemana. Gak tau, gue belum pernah keluar negeri kecuali ke Papua Nugini. Wah, gue pernah ke Papua Nugini. Keluar negeri gue nggak pernah, misalnya apa, lu ke Perancis misalnya gitu, kalau dengar ceritanya Perancis Perancis kan gitu, sama nih kulturnya ini gitu ya, makanannya dan segala macam, karena lu negaranya nggak sebesar kita. Kalau kita kan Aceh beda, Papua beda, keren ya. Mari kita berwisata bersama. Oke, kira-kira sampai situ aja percakapan kita kali ini. Udah lumayan panjang nih, mulai seru banget soalnya kalau berwisata di Indonesia ya. Lalu kita berkesempatan lah dalam seumur hidup menjelajah 38 provinsi lah. Kalau 38 lagi ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dah.